gali parit di lokasi gambut. Dan di lokasi gambut kita ketemu sama lebah madu. Mantap. Nah ini posisinya sekarang aku udah di alat. Dan hari ini kita tuh masuk shift siang. Kerjaan kita kali ini adalah bikin tapak timbun. Nah ini pada saat aku mau rolling menuju jalur pancang, ini aku ketemu sama sarang tawon madu. Dan sarangnya tuh sampai lebar banget kayak gini bosku ya. Sebenarnya sarang madu ini tuh udah dipanen kemarin, namun madunya cuma dapat sedikit. Padahal sarangnya tuh besar banget gitu ya. Mungkin karena hari panennya yang gak pas gitu ya. Kalau kita kerja di lokasi gambut, diusahakan alat itu jangan terlalu goyang banget gitu ya. Karena apa? Karena hentakan sedikit aja udah goyangnya kayak gini tuh. Jadi harus hati-hati bosku ya. Apalagi kalau unit udah ambles dan masuk ke gambut itu, aduh naiknya pasti bakalan susah. Padahal ini jaraknya dari alat tuh lumayan jauh, tapi getarannya tuh masih kelihatan. Oke, ini galian pertama kita dan galian awal kita bosku ya. Nah itu yang putih-putih itu kelihatan itu pancang asnya. Seperti biasa jalur as pancang kita kasih di tengah-tengah trek antara trek kanan dan trek kiri. Jadi kita kira-kira bosku ya. Karena unit yang kita pakai itu PSE 75. Jadi alat ini tuh ada blade-nya. Jadi kita ngira-ngiranya tuh pakai blade ini. Galian 1 meter hingga 5 meter bahkan 10 meter itu biasanya akan bengkok. Hal itu udah biasa bosku ya. Namun kalau udah 50 meter itu biasanya bakalan agak lebih mudah nyetel paritnya gitu ya. Dan aku biasanya kalau parit udah lurus itu nyetelnya enak banget, tinggal mundur-mundur doang tanpa ngeliat pancang gitu ya. Nah ini kalian ada yang tahu nggak ular ini? Ularnya itu warna hitam berbintik tapi ekornya tuh kayak gini tuh bujel. Jadi ngeri. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh nembak pancang itu kayak gini di antara trek kanan dan kiri. Karena PS75 tuh punya blade, jadi lebih mudah lagi nembaknya tuh pakai root blade kayak gini. Karena root blade itu udah patokannya di tengah-tengah bosku ya. Kalau kalian masih belum yakin dengan patokan itu, ini aku punya cara yang kedua kayak gini bosku ya tuh. Caranya kita mal terlebih dahulu. Tapi perlu kalian ingat cara ngemal kayak gini hanya di lokasi yang keras. Kalau lokasi lembek tuh nggak bisa bosku ya. Gali udah dapet jauh dan paritnya lurus. Paling jengkel banget kalau ketemu kayu kayak gini, apalagi kayunya tuh di tengah-tengah dan besar. Udah dicoba diangkat namun alatnya nggak kuat, tapi ya mau gimana lagi ya, terpaksa jadinya ya ditinggal. Tapi ini tetap aku usahain kayunya tuh tetap naik gitu ya, dengan cara dicongkel-congkel dan dikorek kanan kirinya terlebih dahulu. Nah ini hari pun siang, ini saatnya kita istirahat siang. Dan di sini kita saatnya ngasih belajar helper. Di sisi lain menggantikan kita makan siang bosku ya. Nah ini kita makan siang bosku ya. Menu makan siang kali ini ada apa ini? Daun kubis bukan? 2 lembar selebe banget ini. Ada gorengan ready, ada kacang panjang mentah, la ilah. Jare wedus. Lauknya mie campur telur. Nah mantep ini. Taruh sini ya, nggak ada sendok, kita cuci tangan aja. Nah ini helpernya goyang lagi bosku ya. Untuk di sini gambutnya lumayan tebal timbang yang di sana sama yang di sana kemarin. Ini lebih tebal lagi nih gambutnya. Gini enaknya kalau punya helper tuh udah bisa goyang. Jadi bisa menggantikan kita pada saat istirahat. Bahkan kalau kita yakin dengan kerjaan helper bisa kita tinggal, supaya helper itu belajar lebih lama lagi bosku ya. Oh ya, ini pada saat aku selesai makan, ini aku ngeliat ada sarang tawon madu lagi atau lebah madu gitu ya. Dan untuk ukuran sarang tawon madu ini lebih kecil bosku ya ketimbang yang pertama tadi. Nah ini aku nggak tahu udah dipanen apa belum, intinya tawonnya itu belum pindah gitu ya. Dan rata-rata tawon madu di sini tuh bersarang di kayu akasia kayak gini tuh. Dan sarang lebah madu yang pertama tadi pun sarangnya di akasia kayak gini. Setelah lanjut kerja lagi, ini kita dapat kubangan ikan dan dapat ikan apa ini, ikan mehong atau ikan mihong ya. Sekilas corak dari ikan ini tuh mirip sama ular anaconda. Namun ikan ini tuh masih satu spesies dengan ikan gabus dan ikan toman. Habitat ikan ini biasanya tuh di air gambut. Nah ini kita coba kuras lagi kolamnya bosku ya. Dan letak kolam ini sayangnya itu berada di tengah-tengah as pancang. Waduh. Jadi nanti waktu kita akan gali ini harus ditimbun terlebih dahulu supaya kita bisa melewati kolam ini.
Waktu pun sore, galian kita pun udah tembus. Ini saatnya kita parkir. Oh ya, ini aku mau ngeliat pancangan dari helper kita bosku ya. Untuk pancangannya tuh sangat jos banget. Oh ya, untuk unitnya ini masih kerja malam lagi bosku ya. Dan ini saatnya kita ganti sip lagi. Dan begitulah cerita kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya bosku ya. Buat teman-teman operator dimanapun kalian berada, salam satu hobi, salam kuku baja, dan salam sobat macul.